Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen jualan di Instagram, lalu punya caption yang menarik sehingga nanti jualan propertimu jadi lebih lancar. Simak video ini sampai habis karena ada beberapa step yang nanti bisa Anda gunakan di caption Instagram Anda sehingga nanti jualannya jadi lebih oke. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang baru masuk di channel saya, ya, kenalkan nama saya Omar, ya, saya adalah uh, seorang content creator gitu ya, terutama di bidang real estate, ya, properti gitu ya, kemudian juga digital marketing. Saya berbagi banyak hal terkait dengan bisnis properti, dengan strategi digital marketing. Jadi kalau belum subscribe, klik button subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya supaya ketika nanti saya update konten terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya langsung di emailnya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya pengen melengkapi sebenarnya materi tentang Instagram yang beberapa hari kemarin saya sempat sharing kepada teman-teman tentang jualan properti melalui Instagram, ya. Nah, kali ini kita akan bahas nih caption apa sih yang bisa kita buat, yang bisa kita tampilkan sehingga nanti postingan kita di Instagram itu menjadi jauh lebih baik gitu loh, dan ada ya, engagementnya gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana kita bisa menampilkan deskripsi gitu ya, deskripsi dari properti, dari rumah yang kita jual sehingga nanti dia dibacanya menarik gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya, kita ada struktur dari uh, caption atau copywriting yang bisa kita buat. Nah, yang pertama adalah tips yang pertama gitu ya. Teman-teman harus paham bahwa klien kita atau calon pembeli atau customer kita itu mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Mereka hanya kepentingannya mereka tuh didengar gitu loh. Makanya ada istilah tuh namanya what's in it for me gitu loh. Jadi kalau kita bikin konten, kita bikin produk tuh sebenarnya untuk menjawab kebutuhan dari si konsumen itu sendiri. Karena mereka memang hanya peduli pada dirinya mereka sendiri gitu. Nggak peduli sama produk kita gitu, sama proyek kita, sama unit properti yang kita tawarkan gitu ya. Nah, makanya sebelum kita membuat satu caption atau satu iklan gitu ya terkait dengan properti kita, teman-teman harus tuliskan dulu nih ada 10 hal yang mewakili kepentingan mereka tuh apa aja terkait dengan properti yang kita jual gitu ya. Ya itu nanti kalau untuk contohnya nanti teman-teman bisa klik di bio saya gitu ya. Kok di bio lagi. Klik di link di bawah ini, nanti di deskripsi gitu ya. Itu ada blog post saya, nanti teman-teman bisa lihat secara lebih detail bagaimana cara membuatnya gitu ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Itu tadi kan kita bicara kepentingan si konsumennya gitu ya. Kita perlu paham dulu apa kebutuhan mereka. Nah, yang berikutnya adalah kita mesti punya namanya headline. Kita harus punya satu hook ya. Jadi ada hook, ada story, ada offer. Nah, di sini yang pertama kita perlu membuat yang namanya hook atau headline gitu ya. Nah, headline itu adalah sesuatu kata-kata kalimat pendek gitu ya, yang dia tuh perlu kita perhatikan bener gitu. Karena pertama kali orang ngebaca caption itu yang dilihat itu adalah headline-nya. Yang dibaca adalah apa sih yang membuat mereka tertarik gitu ya. Nah, kalau saya sih yang biasa saya lakukan tuh saya punya beberapa model dari copywriting gitu ya, headline terutama gitu ya, yang bisa di teman-teman tiru gitu ya. Makanya tadi ada link di bawah, nanti teman-teman lihat di strategiproperty.com. Ya, jadi contohnya gini, beli rumah bonus pemandangan indah seperti di puncak, lokasi strategis gitu. Nah, itu sebuah headline yang bukan fokusnya jual rumah, fokusnya rumah dijual, rumah ya itu ke bendanya gitu ya, ke propertinya gitu loh. Tapi di sini kan kita berbicaranya adalah beli rumah bonus pemandangan indah. Nah, itu sebenarnya apa yang didapatkan oleh si konsumennya gitu loh. Dan kita bawa dia untuk menghayal, bawa dia untuk membayangkan apa yang didapatkan ketika nanti membeli propertinya. Contoh yang lain lagi, misalkan beli rumah sekarang gratis pajak BPHTB, ya, lokasi dekat Rempoa misalkan. Nah, itu kan ada satu kepentingan yang kita sebutkan ya, gratis pajak BPHTB misalkan, karena kita yang bayarin gitu ya, karena developer yang bayarin. Nah, itu yang membuat
orang, oh ini menarik nih, gue dibayarin sama dia gitu ya. Seperti itu. Atau bisa juga teman-teman bisa bikin begini. Inilah 7 alasan kenapa teman-teman beli di Gria Rempoa. Misalkan gitu. Nah, jadi membuat orang tuh untuk stop gitu ya. Jadi nggak biasa aja kita punya headline. Nah, makanya nanti teman-teman perlu membuat headline. Jadi cara latihannya adalah bisa jadi nih kalau saya sih yang saya lakukan itu ya. Teman-teman Google aja. Google misalkan teman-teman jual rumah di Rangkas Bitung misalkan. Ya udah cari jual rumah di Rangkas Bitung. Ya. Nanti kan keluar tuh dari Google tuh headline-headline yang ditulis dan sesuai dengan kata kunci itu tadi. Nah, itu kita bisa tiru juga. Itu keren-keren kok. Biasanya kan ada di marketplace ya, ada di rumah.com, rumahdijual.com, ada di OLX gitu ya. Itu kita lihat. Nah, kita coba racik sendiri nanti headline yang mewakili properti yang kita jual. Itu pertama mengenai headline. Kemudian yang berikutnya adalah body atau konten dari iklan kita ya, caption kita gitu ya. Nah, di sini kita bicara spesifikasi bangunan, itu bisa juga ya. Unitnya ada berapa kamar ya kan, ada berapa kamar mandi, carportnya berapa. Ini standar lah, teman-teman pasti udah jagoan lah gitu ya. Pokoknya intinya spesifikasi yang ada di properti tersebut, yang ada di rumah tersebut gitu loh. Nah, kalau kita fokus hanya di sini aja kan, ini kan sifatnya informasi ya. Nah, kita perlu yang ke berikutnya. Jadi kalau spesifik kita itu bahasanya adalah penawaran, nah yang berikutnya adalah kita berikan alasan, reason, why gitu. Kenapa lu milih di sini gitu loh. Nah, kita bikin tadi ya, alasan kenapa tinggal di Gria Rempoa. Yang pertama misalkan 10 menit ke tol veteran, jadi kerja tidak lagi telat gitu ya. Terus kemudian 15 menit ke stasiun MRT Lebak Bulus, ya kan, jauh lebih murah ongkos transportasinya gitu. Jadi kita kasih alasan kenapa dia mau, kenapa dia harus tinggal nanti di rumah yang kita jual dan apa manfaatnya buat mereka. Plus lagi yang berikutnya adalah kita bicara juga tentang bonus dan promosi ya. Jadi tadi ada free pajak, PPATB, uang muka bisa dicicil, ya kan. Ada dapat taman kecil gitu ya di halamannya. Kemudian juga free biaya KPR, misalkan berhadiah sepeda motor. Pokoknya ada kata-kata yang memang mewakili promosi yang sedang dibuat oleh developer gitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya mungkin bisa nih dikasih sedikit tentang testimoni. Kalau kita terlalu panjang, mungkin testimoninya nanti di postingan yang lainnya gitu. Tapi ini boleh juga sih ditaruh di caption kita. Ada testimoni agar memperkuat caption yang kita buat. Kemudian berikutnya apa? Garansi itu. Ini juga keren juga, garansi. Misalkan booking fee, kalau misalkan batal bisa dibalikin semuanya. Begitu juga dengan DP, kalau misalkan cancel karena misalkan tidak memenuhi persyaratan dari KPR-nya gitu, itu bisa kita balikin seperti itu. Jadi ada garansi-garansi yang kita sampaikan supaya konsumen tuh yakin sama kita gitu. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah call to action. Nah, call to action itu maksudnya apa? Kita membuat kata-kata yang membuat orang tuh mau melakukan sesuatu. Ya, misalkan dia mengklik website kita, dia mengklik bio kita karena kita ada di Instagram gitu ya, itu kita lakukan hal tersebut. Dia harus klik kemana gitu ya, atau dia harus apain, nge-tag temennya juga boleh. Ayo, karena informasi ini bagus, tag temen kita yuk gitu. Itu bisa kayak gitu juga. Seperti itu ya. Jadi, nah kata-katanya apa nih yang cocok nih supaya kita punya call to action yang menarik? Bisa kata-katanya bisa beli sekarang, pesan sekarang juga. Jangan sampai kehabisan, telepon marketing kami sekarang juga, ya kan? Tinggal 5 unit lagi, beli sekarang juga, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus punya istilahnya, harus punya koleksi gitu ya, kata-kata call to action supaya nanti nggak membosankan ketika kita membuatnya. Nah, ada satu poin nih yang kadang-kadang dilupakan. Ada yang namanya NB. NB itu ya kayak kita coba remind dia lagi gitu ya. Kita coba mengingatkan lagi bahwa karena ini cuma 42 unit dan sudah terjual 22 unit, maka hanya ada sisa 20 unit lagi. Jangan sampai menyesal karena unit kita itu cepat banget terjualnya. Nah, itu kita ingetin lagi si pembacanya tadi gitu loh. Nah, sambil nanti
yang berikutnya adalah ya kita harus siapkan foto atau video dari properti yang kita jual. Nah, saran saya kalau untuk foto, saran saya menggunakan carousel. Jangan pelit foto. Foto cuma 1, cuma 2, tapi minimal buatlah 6 minimal ya. Kalau bagus lagi ada 10, ada 12 gitu ya. Sehingga nanti orang tuh scroll di situ. Nah, itu kan kita dapetin watch time. Jadi kalau ingat di materi saya yang sebelumnya gitu, itu ada namanya watch time. Gitu teman-teman. Jadi, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, kita minta feedback dari teman-teman nih. Kalau menurut teman-teman materi ini menarik nggak? Kalau menarik nanti kita lanjutin nih, kita cacah lagi, kita detailin lagi gitu ya. Kalau menarik silakan komen di bawah gitu ya. Kalau like boleh juga ya. Kalau bermanfaat bagi-bagi sama temennya, di share gitu ya supaya lebih banyak manfaat yang didapatkan. Gitu teman-teman. Nah, ngingetin juga nih kalau yang mau memperdalam ilmu tentang properti, saya juga ada link di bawah, silakan nanti klik-klik aja lah begitu. Ya, pokoknya gitu deh. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.